Rafaela, NIM 857701943. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai modul 6, yaitu gelombang. Adapun yang akan kita praktekkan adalah KP1, jenis dan bentuk gelombang. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Yuk langsung saja kita praktekkan. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Bahannya pertama ada selinki, kabel listrik, dan karet gelap. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menggunakan selinki ini untuk membentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baiklah, adapun cara untuk menggunakan selinki untuk melihat gelombang transversal, yaitu selinki kita rentangkan di atas lantai atau di atas tempat yang datar. Kemudian selinki direnggangkan dan dipegang oleh dua orang atau salah satu ujungnya diikat. Kemudian salah satu ujung selinki diayunkan ke kiri dan ke kanan sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang yang terbentuk bukit dan lembah. Nah, ini adalah cara gambarnya. Jadi, titik A, B, C adalah bukit gelombang, sedangkan titik C, D, dan E adalah lembah gelombang. Satu bukit dan satu lembah disebut satu gelombang. Jika gambarnya seperti ini, A, B, C, D, E adalah satu gelombang, E, F, G, H, I adalah satu gelombang, maka jumlah gambar di sini berjumlah dua gelombang. Pada titik B disebut puncak gelombang, titik D dasar gelombang, sementara titik A, C, E, G, dan I adalah simpul gelombang. Nah, selanjutnya jika selinki digoyangkan ke kanan dan ke kiri dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk bukit dan lembahnya juga kecil, tidak tinggi-tinggi. Sedangkan jika selinki diayunkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembah yang terbentuk juga besar-besar. Selanjutnya, untuk melihat gelombang longitudinal itu berbeda dengan cara gelombang transversal. Gelombang longitudinal itu digerakkan dengan cara didorong ke arah depan. Nah, maka akan terbentuk rapatan yang merambat. Nah, seperti itu, ada rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat selinki digerakkan ke arah depan, maka jumlah rapatan yang terbentuk juga semakin banyak. Jadi, satu gelombang yang longitudinal ini adalah satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya, pada percobaan ini kami menggunakan karet gelang. Di sini terlihat karet gelang diikat di tengah-tengah gelombang, tidak akan berpindah. Meskipun gelombang longitudinal yang dibuat sudah sangat cepat, namun karet gelang tersebut akan terlepas ikatannya dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kami melakukan percobaan menggunakan kabel listrik. Di sini kami mencoba membuat gelombang transversal dengan kabel listrik, dan kami merasa kesulitan saat menggerakkan atau membuat gelombang tersebut. Selanjutnya, percobaan menggunakan kabel listrik dengan karet gelang, hasilnya sama dengan menggunakan percobaan selinki dengan karet gelang. Adapun kesimpulannya yaitu gelombang yang ditimbulkan oleh selinki tergantung pada gaya yang diberikan dan arah usikan. Sedangkan arah rambat dan getar pada gelombang longitudinal yaitu sejajar. Gelombang longitudinal sendiri terdiri dari rapatan dan juga renggangan.
sedangkan arah rambatan pada gelombang transversal yaitu tegak lurus. Nah, terdiri dari bukit dan juga lembah gelombang.